Pada video kali ini, kita akan membahas tentang blockchain dan desentralisasi. Kemarin sudah dibahas mengenai dua hal ini, tapi mungkin sekilas aja gitu. Jadi, di video kali ini kita akan bahas dengan lebih detail. Pertama, kita mulai desentralisasi dulu ya. Kita analogikan dengan informasi ya. Jadi, kalau zaman dulu, kita mendapat informasi itu hanya dari media-media tertentu. Kayak misalnya kita tiap pagi baca koran gitu kan misalnya, atau baca majalah, atau yang lebih baru lagi mungkin kita nonton TV untuk mendapatkan informasi. Nah, di situ informasinya bersifat satu arah. Jadi dari koran itu atau dari TV itu kita mendapatkan informasi. Nah, itu sistem yang terpusat. Dengan hadirnya internet, persebaran informasi ini nggak satu arah lagi, jadi dua arah. Melalui internet, kita bisa tidak hanya mendapatkan informasi, kita juga bisa memberikan informasi. Nah, contohnya dengan posting sosial media misalnya, atau nulis blog, atau bikin video di YouTube. Nah, ini sama juga dengan sistem keuangan. Kalau sekarang sistem keuangan itu terpusat, semuanya berpusat di bank, mulai dari penerbitan uang di bank, penentuan nilai uang di bank, jumlah uang beredarnya juga bank yang menentukan, mau transfer atau kirim uang itu semuanya melalui bank. Nah, dengan hadirnya blockchain, sistem keuangan bisa terdesentralisasi seperti informasi tadi. Jadi kita bisa kirim uang langsung dari pengguna ke pengguna lain, direct ya. Sehingga kita nggak lagi tergantung banget sama bank itu. Jadi kita bisa katakan blockchain itu melakukan apa yang internet lakukan pada informasi. Kalau internet mendesentralisasi informasi, maka blockchain mendesentralisasi keuangan. Nah, kalau proses transaksi di bank itu, semua transaksi kan diverifikasi oleh bank itu ya. Servernya juga terpusat. Misalnya bank ABC, ya servernya cuma satu, yaitu server bank ABC itu. Bedanya di blockchain, blockchain itu punya sebuah sistem yang namanya miner. Apa itu miner? Miner itu adalah jaringan komputer yang berada di seluruh dunia, yang mereka itu membantu untuk memproses transaksi yang ada di blockchain. Mereka memverifikasi semua transaksi dan membuat blockchain menjadi aman. Nah, miners ini juga seringkali ya pengguna blockchain itu juga, seperti kita-kita ini gitu. Jadi bedanya dengan sistem bank tadi, servernya blockchain itu ada di seluruh dunia, yaitu para miner tadi. Kenapa miners ini penting dalam blockchain? Karena merekalah yang memproses semua transaksi yang ada di blockchain. Mereka yang memverifikasi transaksi dan secara bersamaan juga melindungi blockchain. Loh, kenapa disebut melindungi blockchain? Karena tadi mereka kan berperan sebagai server dari blockchain tersebut. Dan mereka ada banyak di seluruh dunia. Jadi, kalau misalnya seorang hacker mau menyerang blockchain itu, mereka harus menyerang semua miner yang ada di blockchain itu. Ya katakanlah, di blockchain itu ada 1000 miner. Si hacker ini harus nge-hack itu 1000 miner secara bersamaan. Karena kalau enggak, satu mereka hack, yang lain masih ada servernya. Dan begitu mereka coba nge-hack yang lain, yang satu itu sudah terpulihkan, misalnya gitu kan. Nah, tadi saya sebutkan kalau miner itu juga ya para pengguna blockchain seperti kita-kita ini. Kenapa mereka mau menjadi miner? Jawabannya, karena mereka dibayar oleh blockchain-nya. Loh, dibayar, maksudnya gimana tuh? Kita analogikan ke penambang beneran ya. Miner atau penambang itu kan perlu alat-alat. Misalnya alat-alat beratnya ada ekskavator, ada truk, lalu ada gerobak, pakai kapak juga kan. Emasnya pun setelah didapat di tambang itu harus diproses juga kan, sampai pada akhirnya dicetak supaya jadi emas batangan. Di situ mereka mendapat hasilnya dari tambang itu. Nah, sama juga dengan mining Bitcoin lah contohnya di sini ya. Mining Bitcoin di blockchain itu, mereka juga perlu alat-alat sebelum bisa nambang. Mereka perlu komputer, mereka perlu mining rig, perlu koneksi internet, dan pasti perlu bayar listrik juga kan. Baru setelah itu mereka bisa nambang di blockchain-nya. Proses nambang itu pun mirip dengan nambang emas tadi. Jadi harus melalui proses yang nggak simple. Kalau tadi emasnya diproses sampai pada akhirnya jadi emas batangan, nah di blockchain ini
para miner memproses transaksi-transaksi yang terjadi sehingga transaksi itu sukses. Baru setelah sukses, mereka mendapatkan imbalan Bitcoin itu ya, kalau misalnya mereka tambang Bitcoin. Lalu kenapa namanya blockchain? Karena informasi-informasi yang diproses oleh miner tadi dalam satu kurun waktu dikumpulkan menjadi satu blok. Beberapa detik kemudian ada transaksi lagi, itu dikumpulkan menjadi blok yang lain. Blok-blok tersebut lalu dihubungkan, dirantai, makanya namanya chain ya, dirantai dengan blok-blok lain. Dan setelah mereka dirantai itu, mereka tidak bisa diubah lagi. Makanya ada istilah di blockchain itu immutable, bahwa semua transaksi yang sudah tercatat di blockchain itu tidak bisa diubah lagi dan tidak bisa dihilangkan. Oke, sampai sini dulu pembahasan di video kita. Sampai jumpa di video berikutnya.